kayak berteman dekat, tapi yang pada akhirnya membuat dia yang baper sama kita begitu. Jadi kalau ada mantannya pasangan kayak sombong tuh bilang begitu, biar dulu kok pacaran berapa lama, biar mau kok bikin apa, sekarang dia sama saya mau ke apa, masih mau Masih mantap. Pas dia agak nyerek. YouTube channelnya Gadis Merah di segmen Hotman Jodoh Oh Tak Kemana. Ya, hari ini Gadis Merah ditemenin sama Kak Ica Ikhlas. Kak Ica pakai ikhlas. Jadi Kak Ica ini adalah MUA hits di Makassar yang terkenal dengan makeup anti geser. Pemirsa, pokoknya yang pernah di make upin sama Kak Ica Ikhlas pasti tahu gimana bener-bener bagus banget. Masalahnya saya sudah di make up dari subuh sampai malam, jadi ini honest review banget ya pemirsa. Ibu Denas apa gimana? Oh enggak pemirsa. Oke. Jadi saya membayar dan saya juga menyediakan segala macam akomodasi untuk mempermudah beliau yang hadir. Tuh bagus. Subuh. Terima kasih Ibu Gadis Merah. Iya, sama-sama. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke kontennya, jangan lupa dibantu dengan subscribe, like, comment, and share. Jadi semoga perbincangan ini bisa bermanfaat ya, karena kita akan membahas tentang teman tapi menikah. Alhamdulillah, kalau Kak Ica ini teman tapi menikah, kalau saya memang tidak pernah berteman dan tidak ada niat untuk berteman tapi langsung menikah. Sebenarnya disuruh datang pas lah teman-teman. Mohon maaf. Menceritakan kisah cintaku. Iya. Okay. Ini perdana mungkin ya Kak ya di sosial media. Pernah di sosial media. Kita mulai saja. 3, 2, 1. Oke, jadi Kak Ica Ikhlas, gimana sih awalnya ini bisa ketemu dengan beliau? Aduh, beliau itu beliau sekali. Ya, sebut merek. Jangan. Pak orangnya merasa singkat waktu. Saya bertemu awalnya saya adalah SPG-nya dia. Bu. Karena dia itu punya satu event organizer. Oke, kan dia. Terus saya jadi SPG-nya, terus sudah jadi SPG-nya. Saya kan orangnya, hai, ini, ayo Mika. Cuman ya saya bukan cewek penggoda, bukan. Tapi ramah, saya adalah ramah. Iya, lebih ke humble. Terus dia mungkin suka sama saya yang ramah, terus diajak makan, ayo pergi makan. Kalau misalnya nggak ada teman, diajak pergi makan. Mungkin ya di situ udah ada benih-benih tapi sedikit, Bu. Tapi saya malah pupuk terus dengan saya yang perhatian. Kak sudah pergi makan, ayo pergi makan, ke teman kita pergi makan, kayak gitu. Tapi itu statusnya teman. Sebenarnya sih dalam artian teman gimana ya, dia kayak bosku sih sebenarnya. Oh baik, bos ya, bosku nih. Kemudian beli baju sampai akhirnya kita saya suka diajak ayo ke luar kota temenin dia. Nah di luar kota itu akhirnya saya nyatain cintanya begitu. Oh langsung dilamar di situ? Iya langsung dilamar. Tapi nggak singkat waktu sih. Panjang setahun ya. Setahun.
Jadi sebenarnya lebih ke teman jalan ya, tapi Iya, benar. sebelumnya tidak ada status bahwa Iya. mungkin jadi pacarku, enggak ada ya kayak Nggak ada. gitu. Gimana sih caranya biar tidak terjebak friendzone? Maksudnya Saya itu tidak punya teman perempuan. Jarang. oke. Adapun teman perempuan ya kayak laki-laki. Baik. Oke. Ya. Nah, Jadi kan? dulu ibu memang pembawaannya rada tomboy ya, sampai dulu namanya Kak Ica Pang. Pang. Oke. Karena saya tidak punya teman perempuan, semuanya laki-laki, akhirnya saya bersifat juga seperti laki-laki. Jadi saya pembawaannya yang ya santai aja gitu sama laki-laki, nggak ada yang baper-baperan gimana-gimana. Cuman yang namanya perempuan pasti ada sih ada lah yang perasaan-perasaan, suka aku tuh sama Sani, gagahnya. Oh begitu, kayak mengagumi. Iya, mengagumi. mengagumi. Tapi kita tahu diri. Oh kenapa? Masa kan laki suka sama laki-laki, Bu? Ya kan ya? Nah dulu kan gimana Iya. gimana kitanya. Nah saya itu orang yang pintar menyembunyikan perasaan suka dengan cara saya teman dekat sama dia gitu. Oh, baik. Jadi kalau misalnya kita nggak, jadi gini modus aja nih guys. Nah kalau misalnya kita suka sama seseorang, tidak tahu caranya ngomong apa, ya kita pura-pura dekat aja kan. Tapi dari pura-pura itu akhirnya ada yang berbuah benih-benih cinta. Malah dia yang berbuah. Oh baik, malah beliau ya. Iya, Oh, malah Masya dia yang Allah. berbuah. Kita mah santai aja kan ya. Ya namanya juga kita kan ya suka-suka kak sama dia, tapi dede kak saya pasti nggak dia suka kak ini. Jadi kita akhirnya Tarik ulur. berteman dekat, tapi yang pada akhirnya membuat dia yang baper sama kita begitu. Metodenya namanya itu mengejar tapi terlihat dikejar. Nah seperti itu. Sebenarnya sama, lebih cuma sama. bahasanya aja. Iya bahasanya. Tapi kalau Kak Ica memang kan dia kayak berteman dekat. Kalau saya memang menjaga jarak, Kak. Jadi supaya dia kejar Kak. Kayak Kalau saya berteman dekat supaya dekat kak terus. kalau saya tuh bilang kejar Kak, Wih kayak gitu, kejar Kak, kejar Kak. Kalau saya memang saya dekat-dekati supaya saya bilang dekat. Oke. Apakah kamu menamakan anakku, Dek? Guys, jangan pernah berpikiran seperti itu, karena dengan menikah pintu rezeki akan terbuka di mana saja. Betul. Nah, saya itu pribadi setelah menikah baru kepikiran akan menjadi makeup artist seperti sekarang. Oh gitu, jadi sudah sudah nikah baru Sudah menikah. berpikiran buat Iya. make up. Sudah suka pakai make up sendiri Nah, atau memang tidak pernah mentok? Saya memang tidak pernah make up, malah saya itu adalah penjahit. Oh baik. Tapi sekarang masih menjahit. Jadi orang itu pasti akan tertipu dengan kulit luarnya saya, dengan cewek tomboy identik dengan nggak bisa ngapa-ngapain. Kata siapa? Ini buktinya. Make up artist hits, penjahit wedding dress dan baju tradisional, baju bodoh. Lagi merintis sih Bu, baru merintis. Tapi saya sudah melihat beberapa dari karyanya beliau dan geser mau tahan 24 jam. Saya belum pernah coba Nggak beres 24 kan, jam. Yang penting saya pernah dari subuh sampai jam 9 malam. Ibu nggak beres? Enggak, itu beneran dan pernah saya chat Kak Ica dan saya kirimkan fotonya dan itu pernah dipost di story-nya Kak Ica, itu beneran. Tapi sebenarnya ada satu foto yang dikirimin sama Anya yang Tapi enggak pakai jilbab. dia pakai tidur ya. Anya Iya, pakai saya tidur pakai ya. tidur. Anya pakai tidur. Karena waktu itu kan Tapi saya nggak minta review sih sebenarnya. Dia saya ngirimin kirim foto. sendiri Iya. karena saking excitednya, saking dia ngirimin foto terus aku bilang, "Hah, ini udah tidur?" sudah tidur. Oke. Jadi Tapi kan saya nggak bisa diposting karena nggak pakai jilbab. Jadi waktu itu kan saya baru bangun, itu masih keadaan pakai daster kan, saya kayak
serius ini makeup masih ada. Saya fotokan, saya kirimkan di Instagram, tapi nggak bisa di post karena nggak pakai jilbab. Jadi waktu itu kan saya di makeup subuh kan, habis itu mapaci, akad, maparola itu sampai sore. Saya tidur sore sampai malam, kan capek sekali itu terima tamu. Malam ternyata masih Padahal itu Bu, itu makeup buru-buru nih kalau nggak salah karena telat ya setengah jam yang mulai malah telat 1 jam. telat satu jam dari dari apa namanya, dari estimasi nih. Padahal sebenarnya ini Ibu Anya ini, kakak Anya, si kakak gadis merah ini adalah orang yang sangat perfeksionis. Makanya dia ingin makeupnya itu sangat perfect. Iya. Jadi kalaupun misalnya dia nggak beres kan Bu ya? Enggak. Jadi yang mau cobain makeup, orang nyebutnya makeup anti geser ya Bu ya? Iya, Di soalnya sayanya. enggak, soalnya kan makeupnya ibu memang terbukti anti geser. Jadi biasanya tuh kayak Ica kalau make up dia gosok-gosok itu mukanya tidak tergeser itu makeup. Bayangkan ini baru orang itu yang risih. Ya kasar rata. baru masalahnya gosoknya tuh enggak pelan-pelan. Makanya orang Bukan gosok, amplas. kasar rata Kayak amplas. Bukan sih, saya bukan kasar, saya cuma mau ngetes Formula rahasia ya kan. formulanya dengan harga terjangkau, kualitas bagaimana Bu? Bagaimana kayak kata-katanya? Apa sih yang diingat itu yang paling wow yang pernah di make up. Dan Maceku saja berapa prosesiku dia paling puji make upnya beliau. Alhamdulillah. Ya kan, sampai itu alisnya besok pindah hapus. Maksudnya gini, karena Maceku itu dia bilang tuh kalau kenapa kalau dia ngalis, maksudnya kalau orang lain tuh kayak Shinchan, ya kan, karena kita di keluarga ini kan alis tebal, ya kan. Terus kalau pakai eyeliner tuh kayak mata jahat. Dia bilang Macek mata bencong beda dia kalau pakai eyeliner. Tapi sama kayak Ica bagus, ya kan. Bayangkan sudah saya di make up akad, dia make up lagi Macekku, ya kan. Iya. Jadi tuh kayak Terus kayak besok dia hapus alisnya. Oh, oke. Alisnya besok karena suka sekali tuh dia alisnya. Jadi Nggak lama menunggu. affordable banget karena maksudnya anti geser, Jadi tahan lama dan tidak lama di make up. Jadi intinya ini Bu, kualitas oke, cepat, gesit. Iya. Iya. Apa yang membuat Kak Ica ini yakin menikah sama doi? Padahal kan awalnya cuma temenan. Maksudnya kan beda itu Kak. Kalau misalnya kita cuma temenan terus kita pernah pacaran, setidaknya adalah sifat-sifat asli yang ditunjukkan sedikit-sedikit. Tapi kalau temenan kayak bentengnya tuh masih tinggi sekali begitu ya. Apa yang membuat kita yakin? Pertama beliau itu konsistennya. Katanya berteman sama pacaran dengan menikah itu beda. Iya betul. Tapi beliau alhamdulillah mulai dari berteman sampai sekarang itu malah makin kayak misalnya gini. Dia itu berteman itu dia sayang sama temennya. Dia sayang dalam artian sudah kau makan, ayo pergi makan. Dia selalu ngajak kita makan. Terus dia selalu mikirin perut kita. Dia juga ini kalau misalnya ada uang nggak pelit. Terus kalau misalnya pacaran saya nggak tahu ya kalau pacaran kayak gimana, karena saya nggak pernah ngerasain pacaran kayak gimana. Kamu nggak pernah sih pacaran? Nggak pernah Sebelum menikah? Oh, maksudnya sama beliau. Oh, baik. Terus saya nggak pernah merasakan pacaran sama beliau, jadi saya nggak tahu bagaimana kalau pacaran sama beliau. Pernah romantis picisan deh. Karena kan kita ini judulnya emang teman tapi menikah. Artinya kita berteman langsung lompat. Tapi memang pernah nggak kebayang bahwa akan menikah sama beliau? Nggak pernah. Sebelum dilamar? Nggak pernah. Nggak pernah. Langsung Bagaimana dilamar. caranya kita mau terbayang? Itulah Hotman, jodoh tak kemana. Gimana caranya kita mau ngebayangin menikah sama beliau kalau beliau itu pernah bawa pacarnya ke kumpulan teman-temannya. Nah di situ ada saya. Oh begitu. Sebelum sebelum PDKT, sebelum mungkin kan saya tuh berteman cuma setahun. Jadi selama setahun itu ya di situ ada pacarnya di situ. Ada. Oh. Ada. Jadi Makanya pemirsa, saya nggak pernah berpikiran kalau mau menikah sama dia, karena
pacarnya beliau itu jauh dari kata tipenya seperti saya. Kayak bagaimana itu dia? Saya sudah Dia girly mungkin ya? saya itu sudah tomboy, pendek, kurus, hitam, kayak kura-kura. Si pacarnya yang pernah beliau bawa tinggi, putih, cantik, rambutnya panjang, berkarir, logat pula. Oh, Jakarta. Nggak tahu sih Bu ya. Oh, mungkin dia tipe-tipe kayak model catwalk kali ya. Terus dia bilang, halo aku Ica, gitu. Halo ini aku ini, kayak gitu. Terus saya gini aja. Oke. Saya lihat Joko dulu. Jadi temenan pemirsa, mau ke pacaran sama siapa? Toh kalau jodoh memang itu mau ke apa? Toh biar kau mau pacaran sama dia, kok bisa apa? kalau kau jodoh sama saya kok bisa apa? Betul. Masih mau kok. Betul Bu. Betul. Jadi kalau ada mantannya pasangan kayak sombong tuh bilang begitu. Biar dulu kok pacaran berapa lama, biar mau kok bikin apa. Sekarang dia sama saya mau ke apa? Toh masih mau. Masih mata. Enak dan tidak enaknya menikah sama teman. Apa enggak enak enggak enaknya? Enaknya karena tidak dirasa kita pacaran ya, tidak dirasa tidak dibilang sakit hati. Oh, Kalau misalnya kita bertengkar. jadi waktu dia bawa pacarnya enggak sih? Santuy Karena aja. kan kita tidak ada perasaan. Santuy, masih santuy, masih slow. Tidak ada perasaan Kak. Saya juga bentengin perasaan saya. Oh, iya. Tidak kayak misalnya seperti kayak cowok-cowok lain misalnya, ih saya ganteng, terus saya suka, saya deketin, kayak misalnya, tapi ada perasaanku, maksudnya perasaanku suka Ki. Nah kalau saya ini sama si doi, saya memang membatasi, membentengi perasaan supaya tidak akan suka sama dia. Oke. Karena kapan saya suka sama dia itu adalah khayalan belaka. Karena tidak akan mungkin disuka. Saya selalu tapi berpikiran langsung kayak jadi gitu. nyata ya, walaupun tidak pernah dihayalkan Iya, langsung jadi nyata. Karena saya selalu berpikiran kayak gini, beliau tidak akan pernah suka sama saya. Padahal Anda tidak tahu saja. Iya. Baik. Alhamdulillah bertengkar itu jarang ya. Kalau palingan yang kalau misalnya kita berdua lagi mumet dengan pekerjaan atau apa, terus tiba-tiba saya ngomong sesuatu yang mungkin menyinggung perasaannya, paling di situ marah. Tapi alhamdulillah karena beliaunya dewasa itu, jadi beliau lebih ke mengerti kita dan akhirnya dia yang minta maaf. Padahal sebenarnya kita nggak ada yang salah sebenarnya, cuman kita berdua merasa bersalah. Cowok tambah dikekang, tambah menjadi-jadi. Jadi kalau misalnya tambah kita, jangan kok begini nah, jangan kok begitu nah, padahal jiwanya itu tidak bisa kok larang Kak seperti ini, karena pergaulanku seperti ini, tetap akan dia lakukan seperti itu. Kita yang sakit hati atau tetap dia sembunyi, akhirnya kita bertengkar. Jadi ya udah, ikhlasin aja seperti nama saya. Oh baik, seperti itu. Ikhlas. Iya, ikhlasin aja dia berteman sama siapa aja. Yang penting dia bisa membatasi dirinya sendiri. Dia tahu batas-batasannya seperti apa. Iya, kalau udah dewasa memang tahu maksudnya bukan cuma suami yang tahu batasannya, tapi istri juga pasti tahu lah. Jadi saya percaya tidak apa-apa aja, terserah nih kalau mau kok temenan sama mantanmu toh. Tapi kalau misalnya kalau menurutku toh, kalau mau kok larang misalnya ya, ini kan hak pasangan saya. Kalau misalnya mau kok larang berteman sama mantan misalnya, jangan kok juga berteman sama mantanmu, yang adil dong, kan begitu. Kalau tidak mau kok dilarang, ya kok melarang, begitu pemirsa. Saya itu orang yang tidak pernah kayak privacy banget ya, privacy. Nah, apalagi masalah keluarga saya, ngapain orang tahu? Untuk apa? Misalnya nih, saya dimarahin sama suami saya karena tadinya saya keluar subuh. Aduh, saya
saya keluar subuh dimarahin sama suami saya nangis sedih ini. Terus netizen tuh lihat, ih kodong kasiannya Kak Ica. Terus akhirnya dia balas DM-nya kita, dia bilangnya gini, sabar Kina Kak, apa yang kita dapat hanya begitu Ji, hanya kata-kata begitu Ji, nggak penting Ji. Hanya kepo sesaat ya, Hanya kepo sesaat, nggak berfaedah. ataukah kita dalam tanda nangis gitu. Untuk apa? Untuk ditanya Ki, kenapa Ki? Akhirnya kita dikorek. Akhirnya kita menyebarkan aib rumah tangganya kita. Lebih ke seeking attention mungkin ya, lebih ke Pokoknya, lihat tanya iya, pedulikan kayak gitu deh. Iya. Mendingan nggak usah deh. Iya. Pasti mau yang bahagiamu. Bahagia kok sama anakmu, jalan-jalan kok ke Eropa kok, ke Paris kok, ke Prancis kok. Amin, semoga bisa ya Kak. Amin. Itu yang mesti kau kalau kok sama suamimu bertengkar kok apa? Apalagi kalau kita ceritakan itu jelek-jeleknya suami kita atau bagaimana kalau kau yang diceritai sama suamimu di luar? Apa marriage goals-nya Kak Ica? Misalnya Punya anak seperti Nejan dan B. pasti sudah terlaksana ya Kak ya? Nggak mau nambah lagi? Gak tahu nih. saya kira penganut 2 anak cukup, ternyata masih Katanya maju. katanya sih itu kata Rasulullah itu bagus kalau 3 anak. Ya. Cuma dia bilang suamiku bagus kalau 2 anak. Kak jelek kiwan susu. Dia belum pinjauan sekolah. Masya Allah. Mempunyai anak kayak Nejan dan B, dia itu anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan soleha, ganteng dan cantik. Ganteng betul, cantik betul. Iya betul sekali. Jadi siapa minta ikuti Kak? Saya lah. Siapa lagi? Oh iya, jadi nggak mungkin tetangga mentongin netizen ya. Apa kayak ini pertanyaannya? Misalnya kita pacaran lama-lama terus lama aku tidak menikah sama ini cowokku. Putuskan Ki. Baru buka kau lagi hatimu untuk yang lain. Betul. Karena jangan sampai Satu yang ditunggu. karena bagus sekali ini. Bentar lagi jodoh. Bagus sekali ini sindir-sindir kalau Aduh, siapa itu netizen tersindir? tapi bagus sekali. Ada temanku itu, dia pacaran selama 4 tahun, dia tidak menikah karena dia anggap si 4 tahun ini bisa nikahi dia. Akhirnya dia putus, dia buka hatinya dengan cepat dan dengan cepat juga jodohnya. Begitu. Alhamdulillah. Dia sekarang bahagia. Sekarang tinggal di Jakarta. Untuk saya 2,5 tahun nih Kak. Oh, 2,5 tahun paling. Bukan 4 tahun. Aduh. Gitu. Jadi kalau misalnya ada juga yang jomblo misalnya. Ya, pesan buat jomblo nih. Jomblo dengar kita? Kalau misalnya lama nggak ada jodohku, lama aku tidak menikah. Jangan kita terlalu pikir Ki. Yang penting kita baik sama orang, tidak pernah ada sifat jahat. Jangan kita terlalu nyinyir sama orang, jangan kita apa supaya itu cowok juga lihat Ki. Baik tahu ini anak, wajah anak tahu ini bagus tadi kasih. Tidak perlu kita bermuluk-muluk harus pacaran dulu karena jodoh itu tidak ada yang tahu. Kadang itu biasa langsung datang dengan sendirinya. Karena seperti saya tidak pernah berpikiran akan menikah secepat itu, tiba-tiba dibisikin ayo menikah. 3 bulan kemudian sudah jadi istri. Dibisikin juga guys. Ayo menikah. Ketong Ki mau dia ayo pergi makan. Oke. Aduh, luar biasa sekali nih Kak Ica. Saya bermimpi di 2018 waktu saya sudah memutuskan hubungan dengan yang dulu karena sebenarnya baik mau menikah, cuman mungkin belum ya karena belum jodoh. Dan saya bermimpi untuk menikah di tahun 2019. Walaupun belum ketemu jodohnya, waktu itu saya belum ketemu sama jodohku dan saya cari memang vendor-vendorku. Ada memang gitu.
Dia memang itu tukang makeupnya. Dia bilang saya mau married bulan tahun 2019. Saya cuma bilang nanya tahunnya. kapan? Saya cuma bilang tahunnya. Saya nanya kapan? Tunggu Katanya, Mika. Tunggu Mika. Terus itu hari lain yang dia bawa, saya bilang, oh yang itu Mi. Lain yang itu menikah. Jadi kan jangan. iya, beneran pokoknya ini. karena ini sudah terjadi betul-betul di saya dan maksudnya saya memang bermimpi untuk menikah tahun ini, alhamdulillah dimudahkan. Tahun kemarin, Bu. Iya tahun kemarin saya oh iya sudah aduh sudah 2020. Jadi tahun 2018 itu saya bermimpi untuk menikah 2019 dan saya bilang harus Kak menikah 2019, bukan karena saya memikirkan perkataan orang, enggak, memang saya yang mau untuk menyempurnakan agamaku, saya mau untuk membuka pintu rezekiku dan alhamdulillah dipermudah sama Allah. Dan setelah ada vendor yang baru didatangkan jodohnya guys. Tapi betul kan Bu, setelah menikah ibu terbuka rezekinya, Terbuka. anaknya tinggal Terbuka lebih lebar. Jangan takut untuk menikah karena semua akan menikah pada waktunya. tidak tahu. Jangan nih, maksudnya jangan Dan takut terlalu buru-buru, bukan jangan takut terlalu menikah Bu, Apa takut itu? panai. Aduh, Say. Jadi sebenarnya begini, Say. Itu uang panah itu sebenarnya sama aja dengan uang menikah. Kalau di Makassar sekarang ini cuma berasa berarti karena langsung kau plak kasih keluar semua. Kalau misalnya kayak di luar Makassar kan kayak kau kasih keluar sedikit-sedikit. Tapi sama aja jumlahnya, percaya Kak. Tidak ada sekarang ini dulu 50 juta, tidak ada. Kau menikah saya di rumahmu tidak ada 50 juta putanya. Nah, pernikahan sekali seumur hidup mau kau menikah di mana di KUA? Kau Ji. Makanya kau itu cowok-cowok tuh kerja keras kok. Kau juga cewek-cewek perbaiki dirimu supaya memang kayak pantas kok begitu ya, wajar sih begitu. Kalau segitu pandai mau maksudnya itu kan pandai bukan kalau dulu kan pandai itu kan buat orang tua ya, lain untuk menikah. Kalau sekarang itu sangat fleksibel nih di modern ini. Jadi itu uang pandai itu tuh mau dipakai menikah. Kalau orang tuanya berkembang. Iya baik. Jadi toh buat yang protes ini uang panai, coba kau dulu pikolis itu toh catering berapa, gedung berapa, gaun berapa, make up berapa, lu tahu sekarang harga make up wedding, tolong tolong kau pergi kau dulu ceklok di mana-mana baru mau kau panainya orang berapa. Bisa jadi nego kalau selesai. Untung ada ibu. Jadi kalau mau jual nego pakai gaunnya ibu. Kalau satu paket itu biasa lebih murah. Apalagi ada pas sotin itu ada nak ikut tuh. Ketik @ija_ikhlas. Alhamdulillah di selesai nih kayaknya kayak jadi. Ya. Jadi alhamdulillah materi segmen Hotman Jodoh tak kemana kali ini bersama Kak Eca Ikhlas sudah selesai. Mohon dibantu dengan subscribe, like, comment, and share supaya kita lebih semangat lagi untuk buat konten-konten berikut. Oke Mina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Jangan lupa nonton Hotman.